Hari ini gua ngobrol bersama Chandra Liau, seorang teman lama dan juga sahabat akrabnya Andovida Lopez. Bukan. Oh, bukan. Bukan sahabat akrab. Bukan. Rival. Rival dari Andovida Lopez. Gimana sih perasaan lo di bawah dia soal One Piece? Buset itu. Lah dia ngomong itu kata-kata yang enggak sama sekali benar. Nggak, Hati-hati kalau ngomong. Dia ngomong di sini gitu. Enggak. Andovida Lopez itu Chandra lu di sini, Andovi di sini. Bahkan enggak, Andovi sini, gue di sini, gue sama lu di sini, di atas. Kita sama di atas sudah. Intinya gitu. Jangan samain gue dengan derajatnya Andovida Lopez. Emang dia decknya culun banget apa gimana? Dia itu decknya tuh curang. Oh, decknya curang? Decknya curang karena dia tuh? Itu berharapnya itu ke trigger atau sebutannya gamble deck lah gitu loh. Jadi nggak mainnya exact gitu. Dia permainannya itu harus yang mudah-mudahan kartu gue bagus, kayak gitu. Oh, berharap gitu. Berharap, betul. Itu ada istilahnya tuh. Kalau deck yang banyak berharapnya gitu. Pecundang. Soalnya gue lagi main Magic the Gathering kan. Iya, gue lihat tuh. Gue baru naik dari bronze ke silver gue. Oh, ada ranknya gitu? Ada ranknya kalau online. Oke, iya. Dari bronze gue udah naik ke silver. Nah di silver itu gue mempelajari cara supaya bisa naik ke gold. Kan baru silver paling bawah gue. Iya. Terus dia nyebutin, lo supaya bisa naik dari silver ke gold, lo harus hindari deck lo yang pakai berharap. Gue berharap kartu ini keluar. Kalau kartu ini keluar, gue baru bisa main ini. Oke, iya. Itu decknya Andovi. Nah itu decknya Andovi kayak gitu. Berarti dia baru di atas bronze. Enggak, kayaknya dia nggak sampai bronze kan. Dia bronze pun yang bekarat. Intinya deck dia itu tuh nggak main hitungan, tidak bermain berpikir, ngerti nggak sih kayak? Deck nggak pakai otak. Betul. Deck nggak pakai otak. Dia tuh deck yang nggak pakai otak, mikirnya kayak mudah-mudahan kartu gue bagus gitu. Karena kalau kita lihat One Piece TCG itu tuh hitungannya matematikanya itu dibutuhkan banget gitu loh. Kayak attack ke sini butuh berapa tambah berapa. Dia tuh nggak sama sekali. Dia mikir mudah-mudahan kalau gue di attack trigger life gue dapet kartu bagus. Itu dia Andovi. Oke. Pecundang. Tapi kan dia punya itu bro, leader pakai baju Lakers itu loh. Aduh, dia pakai itu kemarin. Aduh, dia kasih lihat. Disombongkan, gak Dit? Hari ini gue bawa koleksi gue yang akan gue kasih tau kalau semua yang Andovi nggak punya dan nggak bakal bisa punya. Oke. Itu dia. Silakan, lu mau mulai dari mana? Gitu loh. Oke, jadi ceritanya adalah gue kan penasaran sama TCG One Piece, ya kan. Terus gue mau ngundang orang buat ngajarin. Kemarin Andovi udah datang ke sini, dia ngajarin tutorialnya. Sekarang gue mau lebih dalam lagi. Tuh, Andovi tutorialin lo. Iya kan tutorial. Iya. Paling bawah kan. Iya betul sekali. Bukan real match, bukan praktis, bahkan bot. Lu lawan bot kemarin barusan itu sebetulnya lawan bot. Oke, lanjut. Oke. Nah sekarang gue mau ngajak lo, gue mau lebih dalam lagi. Yes. Oke, setelah udah selesai gue diajarin cara mainnya, hari ini mau lebih dalam lagi. Gue mau misahin dulu nih antara TCG yang battle, yang main, sama yang koleksi. Karena ada aspek koleksinya juga kan. Betul, ya. Oke, sekarang lu ajarin gue ada ranking-ranking apa di rarity kartu TCG One Piece. Oke, ya. Pertama gue disclaimer dulu, gue tuh yang nggak paling tahu soal One Piece TCG in terms of collectiblesnya atau kayak collector cardsnya. Karena stance gue tuh lebih ke competitive player yang memang suka dengan high rarity cards. Emang iya? Jadi berakhirnya itu kombinasi kayak gini. Di dalam deck One Piece TCG itu kan sebutannya ada playset, ya kan? Jadi kayak dalam satu deck misalnya 50 kartu, dalam satu deck ada 50 kartu, terus salah satu karakter cardnya itu lu bisa punya 4 kartu di dalam deck tersebut. Gitu. Jadi itu maksimalnya, lu bisa punya 2, bisa cuma 4 untuk satu jenis kartu. Nah, dalam satu jenis kartu itu rarity-nya beda-beda. Nah, kalau gue itu tipe yang compe player tapi high rarity gue juga maksimalin. Jadi semuanya itu high rarity dalam satu deck. Anjir. Gitu. Gua ngerti maksud lo. Yes. Gua ngerti. Jadi kan lo nyusun deck nih. Nyusun deck kan pasti deck lo itu harus bersinergi kan. Makanya kartunya exact nih. Yang ini ada 4, yang ini ada 2 segala macam. Betul. Tapi kan lo bisa main pakai kartu yang common-common aja bisa dong. Betul. Lo nggak mau. Karena betul sekali, karena biasanya competitive player itu fokusnya kan di gameplaynya. Gitu loh. Kalau gua harus bersinar. Oke, paham gua ngerti gua. Itu kan berarti lawan lu suka gini kan?
gitu. Iya, itu yang gue cari tuh. Jadi kalau misalkan gue kalah, gue bakal bilang, aduh gue kalah gameplay, tapi at least gue menang rarity bro. Nah kayak gitu. Oke, jelaskan ke gue. Rarity-nya gimana? Ini tingkatnya apa aja nih? Ya jadi di One Piece CG, lu mau gue kasih kartunya apa? Boleh. Saya lihat kartunya buat contoh ya. Dari ini aja kali ya, dari kartu. Jadi ini adalah deck Green Mihawk yang kebetulan sekarang posisinya lagi meta. Dan kita lihat dari segi rarity-nya dulu ya. Di sini tuh kita lihat kartu-kartunya dulu. Mudah-mudahan di mata sih kayak gini. Dilihat dia cara draw-nya berbeda dengan Andovi kemarin. Gue yakin kemarin Andovi pasti berantakan gitu loh. Oh sorry bentar, ini rarity-nya yang high rarity semua. Gue ganti yang normal rarity dulu. Nah ini normal. Ini normal. Ya terus sorry. Ini kalau kayak gini dapat booster nggak? Kalau beli. Iya ini misalnya di satu deck ini. Kalau beli baru biasanya ada promo pack-nya sebutannya. Di dalam ini ada booster Di dalamnya biasa ada kayak pack-nya gitu atau kayak booster pack-nya. Ada ya? Oh ada. Iya. Belum kita buka kan? Belum lu buka. Oh berarti gue buat simulasi kita coba buka. Boleh. Ini kan? Nanti kasih tahu gue ya nanti. Boleh. Yang keluarnya bagus apa enggak? Bisa begitu. Oke, ini tipe-tipenya. Oke, nih ya. Jadi ada beberapa di sini. Sebenarnya ada satu kartu yang nggak masuk di deck ini yaitu common card. Jadi sebutannya ada pertama kita start dari common levelnya, abis itu naik ke uncommon, abis itu naik ke rare, abis itu naik ke SR atau super rare, abis itu naik ke sec atau secret. Gitu. Nah kita mulai sebenarnya di sini nggak ada common, tapi basically deck lo nggak ada common. Deck gue di sini nggak ada common karena memang deck listnya tidak membutuhkan kartu-kartu yang common. Nah, tapi kalau lihat komparasinya itu di sinilah yang ada di deck ini. Nah kalau kita lihat di sini, ini adalah kartu yang rarity-nya R, di kanan bawah ada tulisan R-nya. Ini R artinya? Artinya yang rare. Rare. Ya. Tadi common dari common ke rare. Common ke uncommon dulu. Baru ke rare. Nah, yang membedakan common dengan uncommon sebenarnya nggak ada yang terlalu berbeda. Artnya kurang lebih sama dari segi border dan ini juga. Cuma beda di C dan UC-nya aja. Sebutannya kalau C itu common, kalau UC itu uncommon. Nah, naik ke rare, di rare ini tuh dia kartunya mulai foil. Mulai reflektif. Kayak gini. Kalau boleh lihat, pegang. Gitu. Nah pertanyaan gue, ini kartu apa nih namanya? Kartu nama ini caranya apa? Ya, jadi gue disclaimer dulu, most of the cards yang gue pakai itu Japanese cards. Kenapa? Gara-gara kalau kita jadi player atau kita main, kita tuh harus pakai set. Karena kita di Asia, kita harus pakai yang Jepang karena setnya lebih keluar duluan ketimbang yang Inggris. Release date-nya beda. Jadi harus keep up dengan yang Jepang. Cara baca mekaniknya? Cara baca mekaniknya kalau misalkan gue pakai kartu Jepang itu sebenarnya pakai aplikasi. Translate. Pakai namanya OPTCG Dex gitu. Jadi kita baca baru kita hafalin. Kalau gue udah hafal semua decknya yang gak kayak Andovi harus cek dulu di aplikasi setiap kali dia main. Di sini lu mau tahu efeknya? Atau gue mau tahu nama kartu ini. Nama kartu ini adalah Tashigi. Tashigi, ya. Nah ini ke kartu Tashigi. Kartu Tashigi itu di sini tulisannya rare. Yes. Ada nggak kartu Tashigi sama persis efeknya, tapi dia sebenarnya common atau uncommon? Nggak ada. Jadi semuanya efeknya berbeda. Selalu kalau Tashigi itu selalu yang rare. Jadi gini, kartunya bisa lagi ada yang sama Tashigi juga, tapi efeknya beda. Efek tuh maksudnya ability kan? Ability, ya. Ability dari kartu-kartunya berbeda. Dan juga cost sebutannya di sini yang 5 ini ada juga powernya berbeda biasanya. Jadi artinya untuk tipe yang ini dia selalu rare? Untuk yang ini selalu rare. Selalu rare? Iya. Gue pikir kan misalnya katakanlah dia Tashigi, terus kalau dia nggak ada foilnya, semua efeknya sama, HP-nya sama, powernya sama, tapi dia common nggak gitu ya? Nggak gitu. Kalau ini udah pasti rare? Ini udah pasti rare. Lalu? Ya. Next itu kita naik ke SR atau super rare. Nah, yang membedakannya itu bedanya dengan yang lain-lain di sini, sebutannya di sini udah masuk ke full art. Jadi artworknya itu melebihin border dari yang putih-putih di sini. Nah, tapi full. Kalau di sini dia bordernya masih ada bordernya masih ada, tapi artnya udah keluar. Jadi kalau lihat di sini tuh kan kita lihat ada gambar-gambar yang keluar dari bordernya, cuman bordernya masih ada. Nah itu yang membedakan SR dengan yang R kayak gimana. Baru masuk ke secret sebenarnya. Kalau secret itu bordernya sebenarnya gold.
Bordernya sinar gold. Cuman yang gue pakai sekarang itu yang udah parallel sec-nya. Jadi udah alternate art-nya dari yang sec yang biasa. Gitu. Jadi udah full art. Pertanyaan. Ya. Ini kan dia full art nih. Ya. Ini apa kartu ini namanya apa? Mihawk. Ya. Mihawk ini kan kartunya full art. Yes. Ada nggak Mihawk yang ability-nya sama, power-nya sama, tapi dia nggak full art? Ada. Nah itu sebutannya normal sec. Normal secret. Ini tuh P-Sec sebutannya parallel secret. Jadi bedanya paralel dengan normal dia parallel artnya atau alternatif artnya berbeda. Gitu. Tapi artinya kalau untuk tipe kartu kayak gini yang masih rare gini dia nggak ada yang full art. Untuk spesifikasi gini belum ada. Inggris sudah ada. Inggris full ada yang versi full artnya. Dengan ability dan HP sama. Dengan ability dan HP sama. Tapi artnya baru aja recently keluar. Bedanya bisa kayak seperti ini. Ini misalkan ada versi normal secretnya. Ini versi yang parallel secretnya. Normal secretnya gambarnya berbeda. Dengan yang ini. Nah, kalau yang ini yang tadi lu tanya ini, dia ada versi yang sebutannya juga kayak parallel atau alternative artnya, tapi full art. Jadi cuman ini literally artnya sama, cuman full. Jadi nggak kayak gini yang beda gambarnya, gitu. Ini. Nah terus ini perbedaannya, ini adalah koleksi yang sebutannya baru, sebutannya lebih ke SP, secret parallel. Nah jadi ada parallel secret, ada secret parallel lagi. Kalau lihat di sini perbedaannya adalah dia full art, tapi ada beberapa artwork yang berbeda dan juga unik. Kalau lihat di sini kan kita ada border counter di sini ya. Kayak misalkan ini garis-garis. Ini dia tuh dihancur. Kalau lu perhatiin dia kayak ngerusak gitu loh, kayak pecah, frame-nya kayak pecah. Gitu. Jadi itu yang membedakannya, tapi ada beberapa macam SP-SP yang lain sebenarnya. Gitu. Ini lo nyusun deh, ini dari tingkat rarity-nya kan berarti? Iya. Makin kesini makin rare. Tapi yang ke kanan tuh sebenarnya masih ada common uncommon kan? Betul. Yang terakhir ini berarti paling rare nih? Ini di deck ini termasuk yang paling rare. Apa itu? Ini sebutannya sebenarnya bisa dibilang manga card. Jadi dalam One Piece TCG, manga itu adalah tier yang tertinggi. Jadi ada uncommon, common, uncommon, rare, SR, parallel sec, SP, dan juga manga card. Cuman karena ini event card, bukan karakter card, kita sebutannya mini manga. Gitu. Tapi kategorinya udah termasuk manga card. Gitu. Manga card itu ada penanda khusus di sini nggak buat rarity-nya? Dia itu mungkin lebih ke bintangnya nggak salah ya, atau gua kurang lupa. Gua kurang lupa. Berarti ingat banget dong. Berarti gua kurang ingat. Tapi intinya yang gua tahu di sini, again gue nggak paling tahu, dia itu sebutannya untuk yang seperti ini mini manga gitu. Yang mungkin secara art, kalau secara event itu dia warnanya main ke putih gitu. Padahal lo bisa aja punya kartu ini nggak usah mini manga kan, bisa juga dong. Betul. Tapi lo pengennya deck lo tuh mengintimidasi. Dari rarity-nya, betul. Dari rarity-nya. Nah, wow gila lo dalam sih bro. Lo dalam sini. Itu kan kartu leader lo yang ini. Betul. Bener kan? Pasti udah harga mati, kartu leader lo tuh harus yang jadi paling rare dong. Lo mau yang paling mentok dong. Iya, betul. Iya kan? Lo gak mau kartu leader lo cuman common atau uncommon dong. Betul sekali. Ya. Bener gak? Iya betul. Nah berarti ini apa yang lo punya ini? Ini leader Mihawk. Yang dia kalau secara kartu cuma punya satu alternatif art doang, yaitu ini gitu. Karena normalnya di belakangnya ini. Gitu. Kenapa lo harus bikin bolak-balik? Kalau itu sebenarnya gue yang pengen aja, sebenarnya nggak harus gitu, karena gue kepengen kalau misalkan gue main awal-awal tuh kayak gini dulu kan, kayak oke leader gue Mihawk ya, yang paralel maksudnya. Lo banyak gaya banget ya kalau dipikir-pikir ya. Parah, emang gila. Banyak gaya lo ya. Parah banget. Karena gue suka dikomentarin kayak gitu, lu banyak gaya tapi skillnya nggak ada gitu. Gak, nanti gue kasih tau soal skill, tenang aja bro, kayak gimana gitu kira-kira. Nah, seru banget. Itu kurang lebih knowledge sedikit soal rarity-nya. Nah kalau gue lihat di ini lo, di konten-konten lo kan suka brewek kartu TCG One Piece. Yes. Ada yang lo sampai jerit-jerit teriak-teriak. Nah itu pas dapat apa? Itu pas dapat manga. Gitu. Nah kebetulan gue bawa di sini, tapi kayaknya biar seru untuk diskusinya, lu pilih satu baru gue ceritain di belakangnya ada apa. Boleh. Gitu. Boleh. Jadi gue udah jejerin kartu-kartu sini, ini boleh pindah ya. Gue geser ya. Jadi sembari kita mulai bercerita apa aja yang gue bawa di sini dan cerita di belakangnya gitu. Oke. Jadi sekaligus sebutannya gacha juga.
Oke. Kita ngegacha story TCG. Oke. Tapi sebelum kita ke sana, gue boleh ini nggak? Gue buka ini dulu. Oh iya, boleh. Biar nanti lo kasih tahu ke gue itu bagus apa enggak segala macam. Oke, boleh. Oke, ini kan kartu TCG One Piece nih. Betul. Ini gue buka nih. Ya. Biasanya kalau brewek itu kan Oh masih newbie brewek ya gaya bukanya ya. Kayak masih kurang oke tuh. Iya betul sekali. Biasa gue tuh kayak langsung gitu. Bukan bercanda. Oke. Ini kartunya. Yes. Biasanya kan gitu kan, bukan satu-satu gitu kan? Iya, tapi lu harus dari bawah dulu sebenarnya. Jadi betternya sebenarnya biasanya kalau brewek kan paling belakang itu kartu yang paling oke-nya. Jadi paling enak tuh sebenarnya kita taruh paling bawah gitu. Supaya kagetnya nanti gitu. Jadi kalau mau dibalik, jadi boleh. Jadi buka dulu. Oke, lo kasih tahu gue rarity-nya ya. Ya. Oke. Ya, itu rarity yang rare tuh. Ada tulisannya rare. Mana sih rare-nya? Di bawah kanan. R, ada R-nya tuh kecil banget. Betul, R-nya. dan the foil. Ya, terus next. Ada nggak lo pernah tanding sama orang pakai kacamata baca nggak? Kacamata plus. Karena buat gue udah nggak kelihatan nih. Oh gitu. Nah, dia pakai gini. Belum pernah. Oh, berarti iya benar. Ada batas Karena umur kecil ya. banget ya. Ada batas umur berarti. Oke. Lanjut. Ini rare ya. Rare aja. Dan foil. Ya. Udah mulai ngerti gue. Ya. Ini common. Lu bisa baca di kanan bawah. Uce berarti uncommon. Berarti ini termasuk persentasenya ya? Berarti lo akan jarang dapat gitu kan sebenarnya? Betul, akan lebih gampang dapat yang uncommon dan common, ini akan lebih susah gitu. Terus ini UC juga. Yes, biasa udah common dan uncommon, ini pasti ini UC juga. Itu pasti ini common. Ini paling sering nih. Ya. Oke, itu ini apa nih? Oh, C, common. C juga. Pasti udah ke UC dan C sekarang, common dan uncommon. Oh, emang semuanya sama ya? Ya, jadi kita lihat terakhir nih. Kemungkinannya yang bisa dapat hit. Oke, which is mangga nih. Bisa jadi mangga, bisa juga alternate art. Kita lihat luck dulu mana. Hanya normal rare doang alias kopong, tidak dapat apa-apa. Maaf Dit. Oh bisa sekali. Gitu? Iya. Bisa gitu? Bisa nggak selalu dapat hit kan. Ya di semua brewek pasti kayak gitu. Oke. Gitu. Sekarang kita masuk ke sini. Ya ini dia. Kita ngegacha story TCG sekarang. TCG. Yes. Ini pasti lo mau ngegocek gua karena warnanya beda sendiri. Ya, jadi gua akan pilih itu. Lu ini dulu. Gua nggak akan pilih itu. Oke, udah silakan. Gua akan pilih ini. Yang ini dulu. Oke. Kita buka kartu pilihan Radit yang pertama apa? Oke. Ini adalah kartu 6 cost 7,000 double attack Luffy dengan art yang wanted poster. Nah, jadi ini sebutannya rarity-nya itu di SP atau kayak secret paralelnya. Kayak yang tadi cuman bentukannya macam-macam. Jadi secret paralel nggak mesti yang tadi pecah doang, ada seperti ini. Oke. Nah, gue cerita kenapa ini gue bawa ke sini. Jadi di One Piece TCG itu tuh ada art-art yang menjadi ikonik. Oke. Dan kita bisa lihat di sini One Piece itu kan udah pasti ikoniknya adalah wanted posternya, ya kan. Dan wanted poster ini, especially Luffy di sini benar-benar ikonik. Jadinya gue bawa di sini karena itu jadi favorit gue juga, wanted cards. Gue juga koleksi beberapa lagi yang lain selain Luffy juga, dan itu kenapa gue bawa di sini. Ini untuk harganya gue itu koleksinya again gue nggak tipe yang nyari slab banget karena gue player. Gitu gue jadi nyari slab tuh apa maksudnya? Slab itu yang udah di grading. Oh lo nggak nge-grade? Gue nggak yang nge-grade banget mainnya karena gue nyari raw cards yang masih kayak gini, yang belum di grade, masih raw. Karena gue player. Kalau player kan masukin ke dalam sini kan nggak boleh main yang grade, lu nggak boleh main kartu yang di grading gitu loh. Kan keren lo ngeluarin PSA 10 di gitu. Enggak ya? Satu deck ya numpuk banget tinggi banget gitu loh. Terlalu pamer itu. Iya terlalu pamer gitu. Jadi lo nggak nge-grade nih? Nggak. Ini itu kalau harga sekarang itu di 2,5 juta. Wow. Jadi kalau lo grading bisa naik ke 6 juta. Gitu. Grading sendiri itu sejutaan ya? Grading sendiri 500.000. Kan ada di Senopati tuh kalau nggak salah kan? Iya, gue nggak tahu range spesifik berapa, 500.000 sampai sejuta lah kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya mau grading dan dapat 10, misalkan ratingnya kan PSA 10 atau gimana gitu, bisa ke 6 juta harganya. Oke. Gimana kalau gue mau grading kartu? Itu ke agensi yang di Senopati itu kah atau di tempat-tempat yang sebenarnya banyak sih toko-toko TCG yang bisa konekin ke vendor ininya gitu. Oke. Gitu. Ini 2,5 juta, lo dapetinnya gimana? Ini gua dapetinnya waktu itu melakukan lelang. Jadi waktu itu ada orang yang ngelelang kartu ini, terus gue ikutan lelang dan gue waktu itu dapat di harga kalau nggak salah around 600 ribu. Ya, dan sekarang kartunya jadi 2,5 juta.
Gila. Jadi profitnya 4 kali. Bayangin lo punya 100.000 kartu ini. Iya betul, udah itu mah Gila. udah gak perlu jadi content creator, gue udah emang hidup gue dari TCG aja gitu. Nah itu lu benar karena ini ceritanya belum terlalu dalam karena ini hanya dari segi artnya aja, sisanya akan ada cerita yang menarik. Oke, gitu. ini kita singkirin ya. Ya ini buka kita, aja buka. Kita buka, dah. Next. Next gua yang ini. Gacha mana? Ini ya kita lihat pilihan Radit akan memilih kartu yang wow, Manga Card. Oh, Manga Card. Iya, betul sekali. Kenapa gue excited? Karena ini sangat-sangat menarik sekali, Dit. Gimana Gue tuh? mendapatkan kartu ini karena gue brewek. Ah, yang bener loh. Betul. Dan ini sekali lagi Manga Card adalah the highest rarity di One Piece TCG. Betul. Jadi gue ceritanya itu, gue beli koleksi yang namanya set EB02. Dan itu set yang dimana dia merayakan 25 tahun animenya. Gitu. Dan kartu tertingginya secara price yaitu ini. Dan gue cuma beli 2 box aja. Lo cuma beli 2 box? 2 box. Okay. 2 box berarti itu ada sekitar 48 pack. Oke. Ya yang karena gue beli yang Jepang jadi cuma dapat 48 pack. Abis itu gue literally caranya gue bagi sama teman-teman gue, bantuin brewek dong gitu. Ada Andovi, ada pacar gue, ada Cia segala macam, kita bagi-bagi. Terus kita udah di posisi hopeless. Gara-gara kayaknya coba dong Andovi buka brewekan lu. Dia buka, oke, rare doang, oke, uncommon doang. Cia buka, oke, uncommon lagi, oke, rare doang. Abis itu cewek gue Debra misalkan, oke, ini doang cuma rare doang. Terus di kartu pack terakhir gue buka, udahlah gak dapet apa-apa gitu loh. Gue buka sampai di last pack gue, nih ya ini kartu terakhir gue. Pas gue buka, Manga Card ini keluar. Ini pack terakhir? Pack terakhir, jadi gue yang terakhir brewek. Gue yang terakhir buka. Bro, yang bener itu meant to be banget. Meant to be banget itu untuk rekam kartu ini. Terekam. Ya, ada rekamannya. Itu chaos dong pasti? Itu chaos. Kita langsung kayak, gila, Manga Card dan segala macem. Karena harganya ini sekarang di 30 juta. Raw. Kalau di grading 60 juta lebih dan bisa naik lagi. Ini gue gak apa-apa, ini gue belum grading. Right now posisi di 30 juta gitu. Jangan. Sorry. Refleks kalau kartunya di bawah-bawah kayak gitu. Jadi ini adalah gue pengen lihat tuh. Ya. Berarti ini harga 30 juta. Yes. Kalau lo grading, which is bayar grading itu sekitar sejutaan lah ya. Iya. Sejutaan. Gue harus disclaimer dulu, patokan harganya itu lewat website namanya Yuyutei. Dia itu ada patokannya sekarang di 298.000 yen, which is kali kursnya Jepang kan 106 yen, ya 30-an juta. Ya artinya itu inilah market price lah. Ya, kan lo orang boleh nego boleh enggak kan. Ya, Tapi kan market value-nya segitu. Yes. Kalau lo grading sekitar sejuta, ini bisa naik 2 kali lipat. Bisa 2 sampai kali lipat. ke 60 juta. 60 juta minimal. What the hell, man? Betul. Kayak 60 juta. Ya. Oke. Pertanyaan gue, lo akan lepas gak nih? Pertanyaan sangat menarik. Sekarang gue di stance di mana? Karena gue baru masuk aja One Piece TCG dan juga terjun ya, belum sampai setahun bahkan. Ini adalah sejarah gue mendapatkan Manga Card pertama gue, by the way. Ada historinya bro. Jadi itu masih mau gue keep. Tapi knowing sekarang kalau gue grading ke 60 juta, gue udah mulai berpikir-pikir. Kayaknya bisa jadi. Dan ini nggak di deck lo anyway kan? Nggak di deck, nggak gue mainin lah. Iya kan, ini kan nggak di deck. Iya. Tapi kayaknya gue akan grading ini. Gitu. Oke, lo grading, lo jual 60 juta, lo bisa beli Manga Card buat yang untuk di deck lo kan? Bisa. Iya dong. Bisa. Leader lo ada yang manga nggak? Leader nggak ada yang art yang manga. Oh, leader yang ini nggak ada? Nggak ada. Bro, itu cerita yang sangat seru banget bro. Gila, iya. 30 JT bro. Iya. Ini pertama kali brewek manga gue dan menariknya dapat yang Luffy. Oh. Kan karakter Luffy kan is the main karakter Iya, dan ini tuh harganya bener. paling tinggi sekarang. Oke. Gitu. Wow, merinding gue. Nah itu yang Ya, itu gimana? Abis itu semua pada kayak gimana? Lo traktir makan kah atau? Gue waktu itu bilang kayak gini, kayaknya gue gak akan brewek lagi deh, cukup. Maksudnya udahan dulu. Justru gara-gara ini gue jadi brewek terus. Ini yang bahaya nih jadi. Karena gue pikir, oke, gue udah brewek gak dapat, akhirnya dapat. Terus kayak udahlah kayak gue stop dulu belanja-belanja. Tapi di TCG sepertinya tidak bisa, ternyata jadi ketagihan. Nah itu dia tuh. Iya yang lagi. Jadi lanjut. Nah, kan tadi lo bilang, lo mau deck lo itu pasti rarity-nya yang mentok kan? Ya.
Udah mentok nggak rarity yang di deck lo nih? Apa masih ada yang harus dimentokin lagi? Di sini udah mentok. Udah mentok. Di sini udah mentok. Okay. Ya, jadi total yang gue keluarkan untuk deck ini tuh berarti total harganya sekarang itu 15 juta. Untuk full rarity ini sekarang. 15 juta buat nyusun deck ini. Chandra Liao lu gila sih, gue pusing gue. Karena lo satu-satu harus nyari kan? Iya harus. Lo kan punya kartu yang ini, lo tahu ada kartu ini rarity-nya bisa dinaikin kan? Iya, Berarti lo nyari yang bisa dinaikin ini kan? Di marketplace kan? Iya. Lo beli di mana? Jadi kita ada grupnya, ada Facebook group, tapi ada juga biasa kayak di Tokopedia gitu juga ada, atau mungkin gue ke bazar-bazar mencari kayak alternatif artnya lah gitu lah. Ya itu ngumpulnya satu-satu kayak gitu. Jadi makanya lu mesti di level segitunya sih untuk bisa mendapatkan semua gitu. Karena gua itu di posisi mungkin kayak gini. Ada orang yang di One Piece TCG itu kolektor, berarti nyari rarity, tapi nggak nyari playset. Ngerti nggak nyari 4 jenis kartu yang sama, nggak nyari satu aja gitu loh. Betul. Satu sisi gue juga player, which means each deck itu ada beberapa kartu yang harus 4, 3. Nah gue memilih untuk fullin rarity semua. Gitu. Nah kalau di Magic the Gathering dia tuh ada mode play standar yang satu kartu tuh mentok di Andovi standar kan Andovi itu. Lanjut sorry. Mentok ada 4 kartu kayak gini playset kan. juga berarti jatuhnya. Tapi ada mode main di Magic the Gathering Arena itu di yang aslinya ada panggung gak tau ya. Cuman di Magic the Gathering Arena yang online itu ada yang gayanya brawl. Oke, brawl. Brawl itu artinya lo milih satu leader. Mungkin mirip kayak One Piece gini. Lo mirip lo milih satu leader. Abis itu lo nyusun 99 kartu lain atau 59 kartu lain tergantung modenya. Satu kartu hanya boleh satu. Oke, ngerti. Jadi ada kayak custom battle juga kayak gitu ya? Iya. Jadi ini commander lo. Iya. Terus di deck lo itu satu kartu mentok hanya boleh satu. Iya. Nah kayaknya itu adalah crossing terbaik antara koleksi dan main menurut gua. I see. Jadi possibility-nya kayaknya itu buat for fun berarti. Mainnya, kayaknya sih, iya. Di One Piece TCG juga ada kayak gitu. Jadi ada satu leader, kan kalau mungkin lu kemarin udah sedikit diceritain oleh si itu ya orang-orangan yang main One Piece TCG kemarin itu ya, yang bukan tahu namanya siapa, Andovi. Dia kan udah tahu kalau per leader itu ada satu warna atau 2 warna. Ya, ada satu leader yang warna-warni. Kayak pelangi. Nah itu dimainkannya kurang lebih kayak gitu. Jadi cara mainnya gini, lu pakai leader ini warna-warni Luffy. Habis itu di dalam hari kita mainnya, lu dikasih kayak misalkan 10 pack. 10 pack. Nah dari 10 pack itu lu brewek. Lu brewek dari apapun yang di situ 50 biji masukin ke dalam deck. Udah lu main. Jadi nggak ada nyusun-nyusunan. Iya. Nggak? Jadi lu kayak berapa tadi udah dapat 100 kartu, lu pisahin 50 mana yang lu pakai, lu masukin, udah gitu. Jadi bisa random semua. Kurang lebih kayak custom kayak gitu juga lah. Nah di Magic the Gathering ada mode itu juga. Oh ada juga gitu? Iya jadi packnya nanti dikasih, dia tuh kita nyusun dari pack, itu ada juga. Tapi gue lupa namanya apa, gue belum nyelam ke situ. I see. Brawl aja gue belum nyelam. Tapi pasti yang utama originnya pasti dari MTG sih. Semua TCG kan MTG ininya ya. Iya, dia kan OG-nya ya. Iya, makanya dari sono. Gitu. Wah, seru banget. Itu tadi udah Luffy manga. Yes. Terus udah tadi Luffy yang wanted. Yes. Kita milih, udah waktunya nih gue buka yang merah nih. Pertanyaan dulu tapi, kenapa ini biru nih merah? Jadi ini sebenarnya membedakan kalau yang biru itu biasanya karakter card atau event card atau apapun itu, merah itu leader card. I see. Gitu. Jadi ini sebenarnya nggak ada perbedaan dari segi ini yang rarity beda nggak ini karena ini leader card. Gitu. Lu memilih ini dan kita buka. Radit memilih kartu leader card Green Purple Luffy. Yang dimana ini leader card yang sekarang dari segi art menjadi leader card termahal di One Piece TCG. Aduh sombong banget kesannya gue kesini kayak. Lu gila lu koleksi gue gak sadar tadi ngomong kayak sombong banget. Guys sorry banget. Gue bersyukur berterima kasih kepada Tuhan memberikan rezeki untuk bisa bermain seperti ini. Dah itu aja. Ya ini leader card posisinya sekarang termahal di One Piece TCG. Nilai raw cardnya di 3 juta, PSA bisa ke 9 dan 12 juta. Wow. Gitu. Ceritanya gimana nih? Lo beli, lo nyari, lo brewek. Jadi kenapa ini leader ini adalah yang pertama kali gue bawa ke championship. Nah di championship ini itu gue tuh harus melawan kurang lebih 300-400 orang. Gitu. Dan ini levelnya tuh Asia Tenggara ya. Jadi
kompetisinya di Indonesia waktu itu namanya Grand Asia Open. Nah dari Asia Tenggara tuh boleh main di sana untuk berkompetisi gitu. Jadi ada orang Malaysia, ada orang Singapura dan segala macam. Fun fact, orang-orang Asia Tenggara itu termasuk yang terjago ternyata dari keseluruhan One Piece TCG scene. Tapi juara satunya orang mana? Juara Worlds waktu itu Singapura apa Malaysia? Malaysia. Wow. Yang Worlds. Jadi Worlds itu kayak the highest level of competitionnya gitu. Nah ini ada leader yang gue bawa. Dan waktu itu gue dapat kesempatan untuk di live stream match gue. Dan gue bertemu literally match pertama gue di live stream tersebut adalah World Champion di Australia. Jadi pertama kali gue terjun ke championship, gue pertama kali langsung lawan World Champion yang dari Australia gitu. Menang dong. Namanya Jasper, Sharba Jasper. Menang. Bro, gila, gue waktu lawan dia kalah bro. Kalah. Dan lucunya kita mirror battle, jadi sama. Oh decknya sama? Decknya sama. Persis nggak? Nggak dong. Beda decklist tapi mainnya teorinya sama lah gitu. Iya teorinya sama gitu. Tapi gue kalah melawan dia. Dari situ gue sadar kalau memang. Lo kalah sama dia karena kartu dia ada beberapa yang lebih baik secara sinergi atau memang skill aja? Ada berhubungan dengan luck juga pastinya gitu loh. Berarti dia beruntung ngalahin lo. Itu cara aman untuk bilang gue kalahnya nggak kalah-kalah banget gitu. Tapi bener lo ngerasa gitu? Enggak dia bisa gue bilang iya karena dia dapat satu kartu yang cukup mengalahkan gue waktu itu namanya Electrical Luna, bisa dicek nanti. Nah di sini itu di live stream ini basically untuk leader ini seperti itulah karena ada cerita lain selain deck ini. Sebelum match gua itu Andovida Lopez. Nah saatnya Andovida Lopez habis di sini. Kenapa tuh? Gue kasih tau, gue ceritain ya. Andovida dapat kesempatan pertama kali live stream match. Gitu. Jadi sebutannya kalau di match ini kita ada namanya Swiss Round. Swiss Round itu lu nggak eliminated. Jadi lu dalam 9 kali ronde main lah akan kalau misalkan lu menang, bis itu kalah, lu bisa main lanjut lagi gitu loh. Baru nanti dikasih tahu, oke lu menang 7 kali, kalah 2 kali gitu loh. Nah, Andovida Lopez dapat live stream pertama matchnya gitu. Dan dia match pertamanya melawan anak kecil berumur 9 tahun sampai 10 tahun. Shout out buat Errol ya. Namanya Errol. Dari? Ada live streamnya dari Indonesia. Oh orang Indonesia. Orang Indonesia gitu. Nah dia itu pakai deck lucu banget. Dia nama leader decknya Red Zoro. Jadi karakter yang dimainin itu Chopper. Oh kan? Lucu banget. Pokoknya dia masih kecil. Gue ngeliat kayak dia passionate banget nih untuk main ini gitu loh. Dan dia dapat match pertama Andovi. Nah abis itu berakhir Andovi match ini udah mau selesai. Mereka berdua dimana udah mulai late game, udah mulai end game. Andovi mengeluarkan kartu namanya Kaido Linlin. Nah Kaido Linlin ini efeknya adalah waktu dia menyerang itu KO semua karakter yang ada di field. Jadi dia ngedestroy semua karakter yang ada di field. Ngeriset lah. Iya gitu. Terus kan kalau misalkan lu main One Piece TCG itu ada live-nya ya kan. Live-nya si Errol tuh masih 2. Masih ada 2, masih termasuk aman lah gitu. Tapi yang terjadi adalah decknya fieldnya si Errol itu tuh udah ada chopper lucu gitu, udah banyak gitu loh. Lucu banget. Nah Andovi keluarin kartu Kaido Linlin. Yang di kiri kanan sebelumnya dia tuh keluarin kartu namanya Basil Hawkins. Basically kalau karakter tuh di KO, musuh harus buang 1 life. Jadi dia taruh 2 kartu itu di samping kanan sebelumnya, terus dia keluarin Kaido Linlin. Terus si Kaido Linlin ini mengaktifkan efeknya basically. Ya jadi artinya dia berharap bahwa ini combo yang mematikan nih. Betul. Karena lo sekali mati 1 kartu dibuang lagi. Jadi dia pakai efeknya, karakter dia KO, opponent atau si Errol ngambil 2 life-nya berarti 0. Dan attack terakhir masuk ngebuat Errol kalah di saat itu. Andovi mengalahkan atau menghancurkan mimpi Errol untuk menjadi pemain One Piece TCG. Dengan cara yang paling brutal. Betul. Bayangin, lo kan bisa lo cuman kayak bro. Iya. Anak kecil. Iya. Chopper. Iya. Lo kan bisa kayak main biasa aja lah. Betul. Lo mungkin juga menang, ya udah menang lah. Iya. Gak usah kayak, oh ini chopper banyak nih. Iya. Mati lo semua. Iya itu dia. Dimatiin semua. Bayangin ada anak kecil yang bermimpi kayak asik gue bisa main. Dan ini match pertama by the way ya. Match pertama Jadi dia. Jadi baru ibaratnya anak kecil Errol, aku hari ini mau match pertama Andovi, oke baik. Langsung dihajar dengan Kaido Linlin, KO semua karakter tuh chopper mati. Chopper kecil itu? Iya.
langsung dihabisin rata itu semua. Dia ngambil 2 live, abis itu serangan masuk dan udah kalah, nggak bisa counter. Itu dia Ando Vidal Lopez, bro. Lu menghancurkan mimpi satu anak kecil bermain One Piece TCG. Sadis. Lu ingat itu? Sadis. Menurut gue sadis. Itu ilegal bahkan. Ando Vidal termasuk ke produk ilegal tuh kayak gitu. Katanya pas si Errol ya? Ya. Pas si Errol berdiri dari meja di tackle ya sama Ando Vidal. Itu rumornya gue denger juga. Iya, gue denger rumor itu tuh. Aduh. Iya, kalau nggak salah waktu dia tackle dia cuma bilang gitu doang bro. Gitu doang katanya. Sambil di tackle gitu kan. Oke. Shout out buat Errol by the way, the best. Lanjutkan sekarang terus. masih main dia si Errol. Dia masih main. Sometimes juga muncul-muncul di championship. Berarti lo kenal si Errol itu di apa? Karena dia ditemenin orang tuanya juga atau? Iya, kadang orang tuanya juga ikut temenin. Gue nggak spesifik mengenal Errol sekali, tapi kita pernah ketemu dan ngobrol sebentar. Gitu. Karena satu komunitas. Karena di championship kan banyak yang main atau di mana sih tadi championship itu? Championshipnya di sini cuman beda-beda venue. Kadang ada di di mana kemarin di Alam Sutra, terus ada di daerah Taman Anggrek, gue sebelum Neo Hub gitu, Neo Hub. Berarti championship itu artinya sistemnya apa, liga gitu kah? Kalau udah menang championship di sini, lu bisa masuk ke yang lebih atas atau gimana sih? Betul, iya. Lu akan nge-progress kalau misalkan lu masuk ke top cut sebutannya, kayak misalkan kayak top 4 atau kayak menang tuh satu juara 2, lu lanjut ke regional berikutnya sampai berakhir lu ke Worlds ngelawan satu. Ya. Kalau bisa ketemu orang Australia itu di mana setnya? Itu di sini. Lokasinya di sini. Iya, di sini. Dia lagi main ke sini. Kayaknya dia lagi main ke sini. Orang gitu. Australia main ke sini buat battle kartu. Yes. Iya. Sampai segitunya makanya. Gak sama scene-nya. Orang Australia lain di Canggu dia. Enggak. Australia suka ke Canggu. Ya itu variasi lah pokoknya playernya. Ada yang emang udah jago, ada yang baru mulai mulai karirnya di One Piece seperti Errol, tapi dihancurkan oleh Andovi. Padahal kalau battle orangnya nyebelin. Oh, pernah. Aduh, gue main di Singapura. Oke. Ini gue sama sekali nggak mau bad mouthing orang Singapura ya, tapi ada. Ya nggak usah sebut nama lah. Iya, nggak usah sebut nama. Jadi tapi intinya kayak gini. Jadi kenapa gue bilang Asia Tenggara itu salah satu yang paling top, karena mereka main tuh cepet banget. Mainnya tuh satu cepet banget. Ibarat mereka tuh udah tahu deck lu bakal main apa, dan mereka udah tahu bakal main apa juga. Jadi udah template lah harusnya mainnya gitu loh. Padahal secara battle lu boleh loh untuk mikir turn lu di sini mau main apa gitu. Tapi berakhir gue waktu itu main di Singapore Championship bersama Andovi juga waktu itu. Match pertama dan kedua gue berhasil lewatin, menang. Terus match ketiga gue udah mulai masuk ke top playernya lah gitu. Karena udah mulai eliminasi yang udah mulai berkurang yang kalah yang awal-awal gitu. Jadi udah masuk yang jago-jago. And then ada satu player di sini. Gue gak bilang orang Singapura by the way. Ini bisa jadi orang Maya atau Singapura. Intinya di Singapura waktu itu kejadiannya. Gue bermain dengan gaya gue biasanya, dengan style dan pacing gue biasanya. Abis itu dia ngeluarin satu kartu. Nah secara match ya lu boleh untuk bertanya atau lihat kartunya apa, efeknya, ability-nya. Sometimes kan ada baik banget kartu-kartu gitu ya, loh. Dan ability-nya tuh lu gak tahu gitu loh. Dan lu boleh tanya loh gitu loh kan. Lu boleh tanya judge juga gitu loh untuk ini. Di saat itu dia keluarin satu kartu. Terus gue tanya efeknya apa, ability-nya apa. Terus dia bilang kayak gini, you should have known. You should have known. Lu harusnya kan udah tahu. Dia gituin gue. Ngapain sih dia kayak gitu? Gue down sumpah. Itu pertama kali gue kayak, oh damn bro, segitunya kah? Ini konteksnya lagi championship juga? Lagi championship, ya. Di round ketiga gitu. You should have known gitu. Dia ngomong kayak gitu. Terus gue kayak down. Gue kayak aduh. Akhirnya akhirnya gue wing it lanjut lagi. Tapi karena gue gak tahu efeknya, akhirnya intinya ada satu efek yang buat gue ngeres. Intinya efeknya jalan. Tapi gue gak tahu, gue gak perhitungkan. Intinya mental gue udah down. Akhirnya match itu gue kalah. Match itu gue kalah. Gue down. Next ya gue ngelawan lagi orang dari Asia Tenggara lagi. Gue lupa mana itu Singapura. Gue jalan seperti biasa Dit. Saat jalan mental gue udah down. Jadi pacing gue sedikit melambat. Tapi gak melambat banget. Karena ada sebutannya stalling di permainan ini. Udah stalling nih lama nih gitu loh. Gue cuman biasa aja mainnya. Match keempat gue. Dia bilang kayak gini. Come on, your turn is so slow. Come on. Ini orang lain? Orang lain lagi. Gue kayak gila bro. Down lagi mental gue. Abis itu di match itu gue kalah juga akhirnya. Gila keras. Jadi, bro, keras banget. Pertama gue bilang bukannya lu harusnya udah tahu. Ya lu harusnya udah tahu lah ini efeknya apa. Match kedua, come on, your turn is so slow. Astaga, oke. Baik. Ya tapi gue tetap ambil positifnya, mungkin gue harus lebih baik lagi untuk bermain One Piece TCG. Tapi
that's what we've been through. Andovi juga begitu. Bukan digituin, gue gak tahu cerita dia kayak gimana. Tapi ya kayaknya kalau memang udah di fase yang lebih besar championshipnya, akan ada orang yang sebutannya PMB, pengen menang banget gitu. And that's okay gitu loh, gak apa-apa. Memang mereka udah train sejago itu atau sekonsisten itu. Jadi ya udah, harus dia mau dapat win. Tapi lo akan kayak gitu nggak nanti kalau udah jago? Ada newbie datang. Nggak bakal. Tenang aja, gue nggak bakal. Jangan-jangan nanti ada lawan lo anak umur 9 tahun lo hancurin choppernya. Itu kan udah ada, sejarahnya udah terukir oleh Andovi. Paling yang akan gue lakukan adalah normal rarity bro mainnya. Lihat kartu-kartu nggak ada mangga. Oke. Gitu, nah, itu dia. Oke, sorry. kita next ya. Tinggal 2 lagi nih. Oke lanjut. Yang mana? Sekarang ini. Oke, mari kita buka. Kita akan melihat. Oke, baik. Zoro. Ini gue yakin kalau lihat sekarang lu bakal suka sama artnya. Keren banget. Ini keren Zoro. sih. Ini artnya keren banget. Nah, history dari kartu ini adalah ini kartu yang lu bisa dapat kalau lu masuk ke top 8 dari kompetisi flagship. Yang bener loh. Which is ini gue dapatkan karena gue masuk ke top 8 di flagship competition di Indonesia. Yang bener. Itu dia makanya. Jadi ini keringet ini bro. Betul, makanya kenapa gue bawa di sini untuk nunjukin juga kalau gue tuh di sini memang player, nggak cuman kolektor. Namanya doang, apa gitu. kalau kartu ini dapat dari championship? Nah, ini ada namanya. Flagship card aja sih jatuhnya sih. Card. Ya sebenarnya nggak ada spesifik apa sih setahu gue. Mungkin gue bisa salah, tapi ini hanya dimenangkan lewat flagship. Gitu. Andovi punya yang kayak apa? Nggak punya dia. Karena dia selalu di luar dari top 8. Ya. Tapi lo keren bro. Ini urutan 8 atau di atasnya lo? Jadi kalau misalkan lu juara 2 pun udah punya ini. Jadi yang membedakan hanya lu juara 1 dan top 8. Jadi walaupun lu juara 2 pun lu dapet kartu ini. Gitu. Dan gue mendapatkan ini ada banyak, gue gak cuma ini doang, jadi ada beberapa. Gila. Dan gue bisa lihat tuh artnya tuh bagus. Menurut banget. lo kenapa lo bisa top 8? Deck lo sekuat itu kah? Lo pakai meta kah atau? Karena gue nggak ngomong doang kayak Andovi itu pertama. Kedua gue emang training. Emang latihan gitu. Tapi pertama mungkin faktor utamanya karena gue suka matematika. Itu aja sih. Itu yang buat gue kayaknya nggak bisa stop untuk melakukan play atau mencari play yang bagus kayak gimana gitu. Kayak terus ada lagi karena apa ya, addicted. Berarti lo harus ngeracunin itu dong, ngeracunin Jerome dong aturan. Yes. Karena ini main probabilitas kan. Betul. Kartu ini udah keluar, kartu ini belum. Berarti probability di hand dia ada berapa? Iya, kayak poker kan? Iya betul, apalagi matematika sangat dibutuhkan di sini gitu. Di sini di game ini maksudnya. Or at least deck yang Andovi tidak mainkan ya. Itu kan mainnya lebih ke matematik, ke chances. Mainnya lebih ke chancesnya, itu dia. Ini kartunya. Seru artnya sih. Keren banget. Berarti lo suka poker juga? Enggak terlalu lagi kalau poker. Poker kan juga gitu, dia probability juga. Ini harganya, karena kan dapatnya pakai keringet nih. Iya. Berarti kan nggak dijual bebas kan? Dijual iya, tapi kan lo harse menangin dulu. Oh sorry, maksudnya lo nggak dapat dari pack dong pasti. Nggak dapat dari pack. Oh iya, artinya nggak sebebas itu kan? Iya. Pasti mahal dong. To be honest, tidak yang di sini. Cuman kalau ditanya mahal kan relatif. Ini tuh kayaknya kalau raw cards itu di 400 sampai 500 ribu. Oh justru lebih murah dari yang lain-lain. Iya, kalau PSA-nya bisa mungkin. Oke. Raw-nya sekarang naik ke 800 ribu, berarti PSA bisa lebih dari itu lah pastinya. Gitu. Gue tuh lebih seneng story-nya juga sih. Kayak ini kan lo dapetnya dari keringet lu ya. Betul. Itu story-nya tuh very personal juga kan. Betul. Makanya ini gue selalu keep gitu beberapa kartu-kartu yang flagship karena semua itu tuh ada hasil usaha, bukan dari duit ketika gue beli ini gue bisa dapat ini gitu. Walaupun bisa, pasti adalah gue bisa jual ini ke lu gitu misalkan. Tapi the effort behind that itu yang gue pegang gitu. Gue kan lagi main Magic the Gathering juga ya. Yeah. Terus gue kan ada deck yang gue pakai online kan. Terus gue mau pakai decknya tuh buat offline juga. Yeah. Akhirnya gue beli satu kartu itu harganya 35.000. Itu jagoan gue di deck itu. Lo pasti punya ace card kan, kartu yang ace-nya gitu loh. Kalau dia keluar, lo tahu semua bakal baik-baik aja gitu. Nah itu gue beli tuh 35.000 bro di marketplace. 35.000 nih. Gue kasih akrilik. Terus ya udah gue simpan aja karena itu jadi kayak. Ini deck pertama gue, jagoan gue ini. Ya mahalnya di sono ya. Iya. Seru banget. Iya, itu makanya kenapa gue bawa ini sih. Jadi secara price mungkin gak yang selain, tapi history belakangnya gitu loh. Karena gue selalu berusaha untuk mengumpulkan atau create
moment behind dari sesuatu gitu loh. Gue mau kasih satu koleksi lagi yang mungkin gak dari sini. Jason minta tolong, langsung kasih. Kita kasih lihat. Gue membawa sesuatu yang pertama disclaimer, Andovi tidak bisa lakukan ini. Kenapa tuh? Ada dua hal yang Andovi tidak bisa lakukan di sini. Oke? Apa ini? Sini boleh di tengah Di kali? tengah boleh, di sini. Ya. Wow, apa nih? Di One Piece trading card game competition ya di championship itu tuh lu masukin aplikasi di Bandai-nya deck lu. Nah, nanti di dalam championshipnya itu lu akan ngelawan kayak mungkin 8 sampai 9 ronde dan dalam 9 ronde itu akan kehitung berapa kali menang dan berapa kali kalah. Nah, gua di sini ada deck yang masuk di One Piece top deck di Bandai yang ada nama Indonesianya Chandra Leo, yaitu deck Red Blue Ace ini. Nggak percaya gue. Di championship gue masuk dan cuma ada 2 nama Indonesia di championship itu. Gue dan 1 orang lagi dari Indonesia. Red Blue Ace. Andovi bingung. Hah? Kok bisa sih? Karena lo emang gak bisa. Ini Chandra lo beneran Chandra? Yes. Lo masuk ke website Bandai? Website Bandai One Piece Top Decks Red Blue Ace. Karena gue dalam 8 ronde kalah hanya sekali aja. Nah ini lo nyusun sendiri? Iya nyusun sendiri. Jadi nyusun sendiri lu nyusun apanya nih maksudnya? Maksudnya decknya ini sudah pernah ada yang ngasih tahu di internet lo copy? Pasti harus cooking sendiri. Nah, maksudnya lo nyusun sendiri berarti kan? Iya betul. Maksudnya baseline decknya ada. Ya kan seperti ini. Cuman kan lu latihan. Variasi. Akhirnya ternyata gue masih masukin 1 kartu ini untuk lawan ini gitu loh. Dan berakhir dari 8 ronde 7 win, 1 kali kalah. Dan 1 kali kalah itu lawan orang Singapura. Emang jago ya orang Singapura gitu. ya. Tapi ini satu achievement gue tahun lalu karena udah tercetak namanya Chandra Leo Indonesia One Piece Top Decks 7 round wins. Gila, gitu dia. keren bro. Itu Makanya paling atas tanda tangan lo? Iya tanda tangan gue. Oke. Deck ini lo taruh di Figura. Ini 10 juta harganya. Oh. Apa? Oh gue kira harganya lo mau nanya. Emang mau keluar pamerin lagi aja salah. dia. Guys, kayak identitas kayak Papa Jack ini sombong setelah keluar terus dari tadi. Oke. Ini mangga kan yang ini kan? Ini? Bukan. Oh, bukan. Itu alternatif juga. Di sini nggak ada kategori mangga jatuhnya. Oke. Gitu. Oke, pertanyaan. Berarti kan deck ini lo Figura karena lo tidak akan pakai lagi kan? Enggak, ini akan gue pakai lagi. Jadi gue datang ke sini hanya untuk kasih lihat Andovi dan Lopez. Gue frame One Piece top deck list gue untuk gue kasih lihat di podcast lu. Karena abis ini gue akan pretel, gue main lagi. Bener lagi. Ini, dia kayak gitu? Iya dia figurain khusus buat ini. Buat hari ini doang. Buat hari ini doang. Sih. Lo gila sih. Karena gue harus bisa melakukan yang Andovi tidak bisa lakukan. Ya ini, selain topping di One Piece Allah. Ya, di frame deck listnya. Kalau Andovi mau kasih lihat One Piece top decknya nih, dia pakai aplikasi ini ya listnya. Enggak, lu mau lihat list gue, ini listnya bro. Oke, nah masih catching up nggak sama meta yang sekarang deck lo? Harus diubah. Harus diubah karena selalu berubah kan ya meta-metanya gitu loh. Ini waktu itu di OP 13 sebutannya setnya. Sekarang masuk ke 14 OP-nya setnya. Oke. Thank you bro. Gitu. Terima kasih bro. Yes, thank you Sen ya. Udah cukup. Boleh dibalikin lagi, dipretel lagi, dibuka lagi, bisa masukin deck lagi buat dimainin. Bro, tapi menurut gue itu keren sih. Thank you. Itu prestasi sih. Iya. Dapat uang nggak kalau lo udah masuk top A? Nggak dapat. Tapi juara? Nggak dapat juga. Depends ya on the competition. Tapi biasanya udah pasti dapat kartunya. Kalau dapat kartu itu tuh yang bisa dijual. Kayak tadi lah, kayak misalnya gini, lu dapat kartu ya bebas semua jual atau enggak gitu loh. Berarti buat lo ini purely hobi berarti? Purely masih di hobi sekarang posisinya, belum jadi penghasilan dari sini. Karena kalau lo campurin ke penghasilan mungkin feel-nya beda kali. Feelnya beda gitu. Gua akan jual ini sekarang kalau misalkan gue nyari ini karena ini 30 mil easily kayak ya udah gitu, banyak juga yang mau. PSA aja lo 60. PSA juga 60 kayak enggak, gue choose untuk jadi raw dulu aja, biar dulu aja. Oke. For me gitu. Pertanyaan, ketika lo mau latihan pakai deck offline. Kalau gue kan main MTG Arena nih. Yes, di online. Online artinya kan kapan aja di mana aja gue bisa nyari lawan nih. Yeah. Kalau lo mau nyari lawan, berarti kan lo harus datang ke tempat offline-nya kan, ketemu sama orang kan. Yes. Gue pengen nyobain sebenarnya, tapi bukan One Piece. Gue pengen coba Magic the Gathering. Katakan lo pergi ke satu store kan biasa store tuh ada TCG Night-nya tuh. Terus dia pakai One Piece TCG Night. Itu poolnya tuh sebenarnya gede apa enggak sih? Pool playernya? Semua tergantung. Gue ngomongin soal One Piece TCG ya. Karena sekarang One Piece TCG lagi di fase dimana kalau flagship itu tuh kalau lu menang itu lu bisa dapat kartu yang sekarang nilainya 40-30 juta. Jadi otomatis yang main weekly atau untuk flagship tuh lagi baik banget
karena mereka lagi either latihan buat mainin ini dan untuk ikutan flagship gitu loh. Jadi semuanya depends on the price dari kompetisi-kompetisi yang lagi jalankan untuk player gitu loh. Tapi gak bisa dipungkiri juga ada juga yang main untuk casual doang. Gitu. Cuman di One Piece TCG biasanya kalau gue mau main casual itu pasti gue nyari temen sendiri. Kan misalkan gue lawan orang-orangan One Piece TCG kayak Andovi, terus Tommy apa segala macam, gue kumpulin di satu tempat kita main gitu loh. Tapi kalau ke dalam toko itu biasanya ada pasti. Cuman kalau rame, sekarang lagi rame-rame sekarang karena flagshipnya lagi nilainya tinggi sekali. Gitu. Berarti ketika lo mau latihan pun kemungkinan lo ketemu orang baru juga tinggi? Yes, sekarang ya. Ya, karena lagi main semuanya. Gitu. Berarti ketika latihan lo ketemu newbie pun biasa? Yes. Apa lo milih? Gue nggak mau sama newbie deh gitu. Kita pakai sistem dikocok. Di gacha pokoknya. Digacor juga lawannya. Dikocok gitu. kayak padel gitu, Americano, Mexicano gitu ya. Iya, abis itu lu ketemu lawan siapa baru dihitung dari situ dan Swiss round. Jadi dalam 4 ronde lu kalah 2 kali apa kalah 1 kali dihitung dari situ. Tapi itu kan championship. Maksud gua latihan sama juga. kasual. Sama juga. Sama juga. Sama juga pakai Swiss round juga sebutannya kita. Lo secara rutin mainnya kapan aja? Biasa seminggu at least sekali. At least sekali. Tapi di luar dari itu gua paling sering sebutannya shadow play. Jadi shadow play itu literally main sendiri. Lawannya? Lawan deck satu lagi. Jadi gue biasa jajarin 2 playmat kayak gini, terus gue mainin sini, habis itu gue mainin satu lagi. Atau karena gue udah hafal semua move-nya lawan gue atau decknya, gue main dengan satu deck aja. Terus main di hafalan, oke di down 3 lu akan keluarin ini, gue keluarin ini. Oh down 5 keluarin ini, gue main sendiri jadinya. Shadow play sebutannya. Lebih kayak orang introvert ya. Betul. Betul. Oke, terakhir yang ini. Ya, sebelum ini ya nanti kenapanya. Ini adalah kartu yang sebenarnya tadi udah lihat. Ini tadi udah lihat. Jadi ini adalah mini manga event yang sebutannya jujur aja judulnya panjang banget. Gue lupa. Ntar gue cek dulu namanya. Cakep ya. Pas lo buka lagi langsung berasa cakep lagi ya. Iya. Langsung. Ini nama kartunya untuk kartu ini. Demon Aura 9 Sword Style Asura Blades Drone Deathman's Game. Itu namanya. Gitu. Ini salah satu skillnya si Zoro dan mereka taruh semuanya namanya di sono gitu. The story behind this adalah ini adalah kado ulang tahun dari pacar gua ke gua di tahun kemarin gitu. Dan dia kasih kartu ini beserta gue yakin untuk para antusias TCG akan seneng melihat ini karena kalau misalkan kita mau brewek kartu kan lu bisa beli pack, bisa beli box, bisa beli case. Ya kan bisa beli case. Nah, cewek gue itu kasih gue case. Case kartu. Tapi gak case biasa. Jadi dia bikinin gue kue. Kue ulang tahunnya case One Piece TCG. Yang edible ya. Ini bisa dimakan by the way. Ini kue. Kartunya bisa dimakan? Iya jadi bisa dimakan. Jadi emang edible. Jadi buat gue ini. Itu niat bro. Ya makanya niat, gitu. Debra. Pacar saya terima kasih banyak sayang. Dia yang bawain itu. Terus gue juga kaget. Karena ini literally case, ngerti gak sih? Ya ngerti gue. Kayak apa ya, lu gak lazim aja. Gak lazim, lu tapi gue seneng banget untuk ada ini One Piece TCG case kayak gini gitu. Coba jadi segigit ya? Nah, bukan bisa dimakan itu. Nah itu adalah salah satu cerita di belakangnya. Makanya segitu gue bawa di sini. Itu kurang lebih. Dia dapetinnya dia cerita nggak? Dia harus nyari atau kenapa spesifik Zoro? Karena kartu ini yang gue pakai di deck kompetitif gue. Berarti dia ngertinya udah segitunya ya? Dia tahu juga. Jadi waktu dia ngelihat, Chandra lagi pakai deck ini, dia butuh kartu ini. Wah, rarity-nya belum ada nih yang seperti ini. Yang biasa aja dia beliin ini, gitu. Nah, terakhir yang ada slabnya nih. Nah, ini apa nih? Kan kata lo nggak mau nge-grade. Ya. Jadi ini adalah Pokemon, Dad. Gue ceritain dulu historinya sedikit. Gue bertemu dengan Marlo Ernesto. Betul. Nah, dia tuh punya toko namanya Pokelo. Tahu. Nah, abis itu gue ngerasa kayak gini. Kayaknya ini saatnya momen yang tepat untuk gue start di dunia Pokemon deh, TCG. Gitu. Akhirnya gue ke store-nya dia waktu itu di Alsut, di Buka Bazar. Dan maksudnya It's Marlo juga, yaudah lah gue support dia untuk beli ini juga lah. Jadi cara gue mendapatkan slab ini adalah kita main gacha slab. Jadi gue bayar 1,5 juta untuk mendapatkan satu slab kartu ini random. Dia kasih lihat listnya, ada sekitar puluhan dari belasan juta sampai paling murah gitu. Ya udah akhirnya, lo boleh deh 1,5 juta gue beli. Dan pas gue beli, gue buka, wih, ini artnya nih art yang gen yang pertama. Lu tahu tuh pasti, maksudnya lu bisa kelihatan ini gen yang pertama nih di Pokemon. Terus gue lihat, wih,
bahasanya bahasa Perancis. Oh, bahasa Perancis. Bahasa Perancis nih kartunya. Terus gue liat lagi, karakternya mungkin gak terlalu ini, tapi at least ini harganya lumayan lah gitu lah. Di kepala lu. Betul. Terus pas dia kasih lihat, lo ini gue dapat yang berapa nih lo? Gue udah excited banget lo. Chan, lo dapat di harga yang termurah 75.000. Scam, Pokelo scam, Marlo scam itu toko. Gacha slab pertama gue di 75.000, bayar 1,5 juta. 1,5 juta buat 70.000. Mending PS10 8,5. Makanya lu jangan gacha-gacha kayak gituan, mending brewek aja sekalian. Di sini gue sadar, berarti gue gak akan start di Pokemon TCG, stay di One Piece aja. Ini pertanda ya? Pertanda gitu. Ya. Marlo kan kalau gak salah di ceritanya di Pokemon brewek pertama untung. Nah gue di gacha slab pertama. Gua gak berani sih gacha slab sih gue. Terlalu ini resikonya. Aduh Marlo resto. Oh, tapi ini pun juga pakai Beckett ya? Iya. Cuma 70.000. Bahkan tadi kata teman gue si Jason bilang 50.000 gue beli kok. Maksudnya bisa 50.000 juga nggak naik jadinya. Tapi ngapain juga dia nge-slap 75.000 ya? Kartunya kan lumayan common kan? Gak tau. Namanya lucu juga gitu loh jadi lu bisa dapat yang belasan juta, tapi juga bisa dapat yang sini. Cuma gue mikir gini, dari chances puluhan kartu itu, come on. Yang pertama masih yang paling rendah, literin paling rendah. Lo gak akan gacha slap lagi berarti lah ya? Gak usah lah ya? Udah nih gini-gini aja lah udah. Oke. Gak akan ya. Wah seru banget. Ya itu dia. Oke, terakhir banget nih. Yes. Kasih tahu mekanik deck lo dong. Oke, gue akan jelaskan cara mainnya gimana sedikit ya. Gue akan sedikit berbeda cara mainnya karena mungkin yang lo lihat kemarin itu cara mainnya Andovida Lopez. Oke. Pertama, gue yakin cara organizing dia atau downplay dia tuh jelek gitu loh. Ya, jelek. Ya lu bisa lihat dari cara kocok gue aja udah lebih cepat dari ini kan. Iya, memang itu dia pro player. Berarti kelihatan juga ya? Biasanya gue akan di-best oleh para pro player. Lu biasa aja mainnya sebenarnya gitu. Gitu, dah. Jadi pertama yang paling penting itu adalah manner bermainnya juga gitu loh. Pertama lo harus rapi gitu. Cara gue main gue tuh selalu rapi kayak gini. Oke, misalkan gue dapat don curve second ya, berarti gue ambil 2 don per each. Pertama kita draw dulu kartunya 1, 2, 3, 4, 5. Beda tuh cara ambilnya udah berbeda dengan Andovida Lopez ya. Kita lihat kartunya. Sepertinya ini lumayan, tapi kayaknya gue akan mulligan lagi sekali lagi. Mulligan. Ya, mulligan. Kalau mulligan ada yang dikorbanin gak kartunya? Ada pasti, maksudnya ya bisa ada kesempatan untuk nggak dapat lagi kartunya. Oh enggak, sorry, maksudnya jumlah kartu di hand tuh dikurangin? Enggak, sama aja, akan balik 5 juga gitu ya. Oke, lanjut lagi, kita buka lagi 5 lagi. Nah karena mulligan cuma bisa sekali ya kan, kita nggak bisa, berarti udah taruh live contohnya. Nah ini gue kasih tau aja mekanik decknya. Oke, Mihawk leader efeknya adalah, jadi kalau misalkan lu melawan kalau lu melawan leader yang atributnya slash juga, bisa di sini ada atributnya, jenis attacknya kayak gimana. Dia slash ketemu dengan slash juga, power dia tambah 1.000. Gitu, karena dia secara lore the greatest swordsman, jadi dia akan nambah 1.000 untuk ini juga, lawannya juga. Oke, ini kartu gue jalan second, jadi gue coba shadow play ya di sini ya. Iya, coba. Gue mulai draw 2 don, buka, ambil. Pertama gue akan pakai ini, terus gue draw 1. Terus gue tarik lagi 1, play lagi. Ini pace selalu segini? Nah, ya. Pace selalu segini? Gitu. Ya. Yang gue jelaskan barusan adalah intinya stage ini dipakai untuk end of turn dia akan resign 1 don. Terus kalau misalkan leader lu Mihawk, lu bisa draw 1 kartu. Gitu. Nah biasanya gue main speednya kalau bisa segitu, karena kita main dengan waktu gitu kan. Gila. Kalau Andovin gini nih kayak gini berantakan. Itu tuh masalah dia kalau main One Piece TCG, berantakan banget kayak bocil sumpah. Dia nggak ada beda jauh sama Errol. Oke. Nah intinya lanjut lagi, gue udah tahu pasti di turn ini gue akan take live gue karena di tag gue tarik 1. Oke, lanjut. Lo udah tahu pasti masuk? Pasti, ya. Biasanya gue udah bisa takar karena gue butuh tangannya lebih banyak dari situ. Gitu. Berarti lo sengaja supaya lo bisa ngedraw. Iya betul, karena gue harus cari opsi lebih banyak kan. Bener. Sini kan gue udah draw. Tapi lo nyari apa sebenarnya? Gue nyari karakter yang bisa gue pakai di turn berikutnya tuh di don 4 ini. Gitu. Di don 4 ini, gue ada kartu ini nih, set. Nah sini, gue akan jelasin nanti di don 5 nantinya. 3,
Terus gue udah bisa attack, gue attack ke muka 6 misalkan. Udah selesai, lanjut lagi, end of turn, resign 1. Gue ambil 1 lagi karena dia attack, gue draw 1 lagi. Kirain gue, kita taruh, refresh lagi. Wow, 1 lagi. Gila. Kita rapiin lagi, baru kita mulai ke leader efeknya sambil gue jelaskan gitu. Ini kartu yang paling penting, Tashigi. Oke, dari sini gue stop dulu. Jadi what happened is adalah gue tuh barusan nge-setup kartu ini di Don 3. Ini efeknya kalau misalkan karakter gua ada yang mau di KO atau di di remove dari opponent's effect, gue tinggal tap kartu ini atau rest kartu ini, dia nggak jadi remove kartunya untuk green cards gitu. Siapapun kartu. Apapun kartunya. Jadi memang kebutuhan kartu ini untuk ngejagain kartu-kartu yang lain. Tapi meanwhile Tashi ini tuh efeknya juga gak bisa di remove juga, karena kalau misalkan dia mau di remove dari field gitu oleh efek oleh KO atau di trash atau apa, dia tinggal tap satu kartu yang lain atau rest satu kartu yang lain, dia nggak jadi remove gitu. Tapi kan lo udah punya dia yang kanan, lo udah punya yang ini. Iya sebenarnya ini nggak perlu dari ini, cuman di next kartu yang akan gue keluarin juga bisa diamanin oleh dia. Jadi memang gue kartu ini gue keluarin untuk ngamanin kartu-kartu gue yang lain lagi, bukan ini. Iya artinya gitu. Lo udah nge-set up proteksi lo tuh double nih sekarang nih. Betul sekali. Iya gitu. Nah dia punya leader effect. Jadi leader effectnya apa? Kalau misalkan kita udah ada karakter cost 5 di sini itu di field, kita tinggal crash satu kartu di sini. Apapun sebenarnya kita bisa rest Don, kita bisa rest stage, kita bisa rest karakter. Intinya rest satu kartu, set kita akan balikin atau restand 3 Don di sini gitu. Nah ini kan Don kan kemarin harusnya lu sempat dijelasin bisa buat attack atau buat ngeluarin kartu-kartu lagi. Tapi kita udah nggak boleh mainin karakter card lagi di sini. Hanya boleh main event card doang. Nah karena gue ada kartu yang bisa gue pakai di sini, gue akan pakai ini. 2 kartu set, 2 cost. Efeknya dia search top 4, cari kartu dengan cost 4 ke atas. Wow, berarti powerful dong? Ya, betul. Jadi gua akan keluarin ini. Langsung di battlefield? Enggak, ini buat taruh di tangan. Kan harus refill. Kita harus refill dulu. Gua lihat nih. Taruh ini, nah ini bisa gua keluarin di next turn-nya gitu. Nah, habis itu sisa 2 Don lagi gue bisa pakai buat serang. 7.000 masuk atau enggak tergantung itunya. End of turn resign 1. Nah, there is the basic dari deck ini. Dia tuh memang main di Don management. Karena biasanya kalau kita udah masukin kartu, Don habis kan. Iya. Tapi dia dengan leader efeknya dia bisa nambah Don lagi untuk bermain play yang lain lagi. Itu kurang lebih mekanis dari deck Mihawk ini gitu. Counternya apa deck lu? Counternya ada deck yang gue gak suka sekarang untuk dilawan, yaitu pertama ada Doflamingo, Purple Doflamingo. Kenapa dia? Jadi dia itu efeknya, nah dari yang ketawa tuh di sono karena itu decknya dia dan juga deck beberapa orang juga. Jadi decknya itu sebutannya Pussy Play. Sama kayak Ando Vidal Lopez juga nih deck-decknya nih, gak bercanda. Jadi idenya adalah kayak gini. Lu kalau diserang, lu bisa pakai efek leader untuk arahin ke yang lain. Jadi misalkan lu mau take karakter lu, ya, lu mau take karakter yang udah rested misalkan. Gue pakai leader effect, dia akan minus 1 Don, gue bisa redirect attack-nya ke sini. Jadi ini nggak jadi diserang, ini yang KO. Atau you know what, karena life gue masih banyak gitu, dia attack ke sini, gue effect leader minus 1 Don, dia akan redirect ke leader, gue take life ambilnya gitu. Jadi itu yang bikin susah dari deck ini karena attack dia itu besar, tapi nggak banyak. Nggak banyak tuh maksudnya? Nggak banyak itu maksudnya secara kondisi field atau karakter itu yang dikeluarin biasanya satu kartu gitu. Sedangkan ada kartu yang bisa beranak, dia keluarin karakter ini. On play efeknya lu bisa keluarin cost 5 yang lain, jadi keluar 2 kartu. I see. Jadi attack ke dia jadi makin banyak, jadinya mungkin salah satu kartu di redirect attack-nya tapi satu lagi bisa nyerang. Nah karena deck ini minim attack yang banyak, lebih ke gede attack-nya, jadi tinggal di redirect. Itu salah satu kartu yang leader yang karena si deck nyebelin itu dia bisa punya banyak karakter aja kan. Betul. Dia tinggal korban-korbanin yang bawah-bawah kan. Iya, dan efek-efeknya dari kartu itu adalah kalau misalkan di KO ada banyak banget efek-efek on KO karakternya. Kalau dia on KO, which is dia tinggal redirect ke karakter tersebut, dia on KO nambah life 1. Nah, jadinya jadi sinerginya itu. Sinerginya di situ. Kasih gitu. Yang power culun mati, nambah life. Nah, itu yang bikin gila, capek banget lawan deck itu. Berarti deck lo lumayan ini juga ya, lumayan harus hati-hati juga ya. Lumayan harus hati-hati. Ya, lumayan harus hati-hati gitu. Kurang lebih deck Mihawk, Green Mihawk.
Oke, terima kasih Chandra Lia udah datang ke sini, udah ngajarin kita semua. Betul sekali. Udah ngasih lihat banyak hal. Gue tuh boleh kasih tahu lo ngasih gue apa nggak sih? Kan dulu lo bilang jangan. Iya, jangan dulu Dit, biarkan aja itu jadi misteri. Karena banyak yang nanyain gue kasih apa. Gue nggak sengaja lagi gue story kemarin. Ya udah. Gue kan ngasih lihat kartu-kartu gue. Gue bilang gini, ini tuh dari ini dari ini dari Chandra Liao. Ya udah boleh di-reveal lah. Iya, terus gue baca di DM gue, ternyata ini dikasih Chandra. Terus gue, anjir iya lagi di video dia bilang kasih. Jadi gue lagi koleksi kartu sekarang. Iya. Tapi macam-macam kartu. Macam-macam, oke. Jadi misalnya kan gue suka Barbatos nih dari Gundam. Gue beli kartunya Barbatos. Terus misalnya gue dikasih orang apa gue beli kartunya Goku dari TCG-nya Dragon Ball. Iya. Buset. Gue beli. Jadi gue lagi ngoleksi kartu-kartu yang beresonansi sama gue. Oke. Ngerti gak sih maksud gue? Ngerti. Iya. Jadi ada yang value personal lah buat lu gitu loh. Kayak ini kayaknya ada historinya waktu itu di gue suka Dragon Ball gitu. Iya, jadi mau gue kurasi sesuai minat gue. Nanti kalau udah kekumpul banyak mau gue ceritain. Oke. Menarik. Di YouTube atau di mana lah gue gak tahu. Ya udah berarti gak apa-apa. Udah di reveal juga aja. Tapi gak afdol kalau gue gak kasih satu kartu lagi. Karena ini adalah hasil. Makasih lo Mangga Luffy-nya. Gak gitu. Hasil jeripaya flagship gua, Zoro akan gua kasih ke lu. Gak mungkin, bro, gua merinding nih. Karena gua ada lagi, karena gua punya dan gua nggak pengen kasih kartu yang kayak gini loh. Oh ini gua beli, gua kasih lagi gitu. Enggak, ini usaha gua Dit mendapatkan kartu ini buat lu simpan. Karena artnya Akira Egawa, which is keren banget. Lu bisa lihat kan ini keren banget. Ini tuh berarti seperti orang yang udah terlalu sering menang, sehingga trofi kemenangannya bisa dia kasih aja. Kok jadi sombong banget. Jadi jelek lagi. Chandra Liao, ini akan gue simpen. Jadi gue udah ada satu box khusus akrilik dan slab. Siap. Yang orang-orang kasih ke gue. Ya. Ini akan gue simpen di antara box itu. Suatu hari akan gue reveal semuanya. Isi koleksi gue. Oke. Dan gue harap lu masih ingat dengan ini. Pasti dong. Okay. Thank you. Terima kasih Chandra. Thank you Terima kasih banyak. Oke, sudah selesai? Selesai. Terima kasih banyak guys.